Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Viani Tristanti Purba. Saya dari kelas A Program Studi Pendidikan Geografi dengan NIM 3253131003. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tutorial untuk mengolah data di aplikasi SPSS dengan menggunakan 5 pengujian. Yang pertama yaitu uji asumsi klasik, yang kedua uji regresi berganda, yang ketiga uji T, yang keempat uji F, dan yang kelima uji determinasi. Selamat menyaksikan. Oke, langsung saja kita masukkan datanya dari file, import data, kemudian Excel. Nah, ini datanya dimasukkan, klik open, kemudian kita tunggu, dan klik OK. Nah, jadi tampilannya itu akan seperti ini. Kita masuk ke data view. Ini untuk kecamatannya bisa kita hapus ya, clear. Nah, ini untuk nama-namanya ini kita ganti menjadi variabel X1, X2, X3, dan Y. Nah, untuk desimalnya ini kita ganti jadi 0 semua ya. Oke, langsung aja kita masuk ke analyze. Kita klik regression, kita klik linear. Ini kualitas hidup ini kita masukkan ke dependen, sedangkan kepadatan penduduk kita masukkan ke independen, dan juga tingkat pendidikan serta kesempatan kerja. Nah, jangan lupa kita setel dulu statistiknya, klik ini, continue, kemudian plots-nya juga. Yang ini kita masukkan ke Y, dan ini kita masukkan ke X. Ini kita checklist kedua-duanya, terus continue. Nah, kemudian save, kita klik ini, dan continue. Langsung aja kita oke kan. Nah, ini hasilnya. Ini yang disebut uji asumsi klasik. Nah, jadi di asumsi klasik ini ada 3 cek yang harus kita lakukan. Nah, yang pertama yaitu uji normalitas, yang kedua uji kolonialitas, dan yang ketiga uji heterokedastisitas. Nah, jadi untuk memastikan bahwa data kita tidak menyimpang dan bisa dibilang normal, ini dapat kita lihat dari histogram. Jadi, bisa dikatakan normal jika pada histogramnya ini berbentuk gunung. Seperti ini ya, teman-teman. Ini berbentuk gunung. Nah, jadi selanjutnya bisa kita lihat dari p-plotnya juga. Jika titik-titik yang ada pada p-plot ini mengikuti sepanjang garis ini, maka itu yang disebut normal. Seperti ini, titik-titiknya kan mengikuti sepanjang garis ini. Maka datanya ini bisa kita katakan normal. Yang ketiga itu kolomograf. Kita masuk ke sini, kemudian analyze, kemudian non-parametric legal dialogues, dan ini klik. Nah, jadi ini dimasukkan aja ke tes variabel ini, dan oke. Nah, jadi ini hasilnya. Kalau hasil signifikannya lebih besar dari 0,05, berarti datanya itu normal, dan sebaliknya. Nah, kita lihat di sini hasil signifikannya itu 0,200. Nah, yang berarti data ini lulus uji normalitas. Selanjutnya, uji multikolonialitas. Bisa kita lihat pada tabel koefisien ini. Nah, uji ini untuk memastikan bahwa variabel tidak saling meniru. Ini dapat kita lihat pada tabel ini. Jika nilai FIF-nya di bawah 10 dan nilai tolerannya di atas 0,1, maka tidak terjadi multikolonialitas. Nah, berdasarkan tabel ini, nilai FIF-nya itu 1,072 dan nilai toleransinya itu 933, yang artinya data ini tidak terjadi multikolonialitas. Nah, dan yang terakhir pada uji asumsi klasik ini adalah uji heterokedastisitas. Nah, ini bisa kita lihat di sini. Kalau titik-titik ini menyebar tanpa pola, berarti lulus.
Kalau dilihat dari grafik saya ini, titik-titik ini menyebar acak tanpa pola. Berarti dapat kita simpulkan bahwa data ini konsisten. Selanjutnya, uji regresi berganda. Nah, kembali seperti biasa, kita masukkan dulu filenya. Kita masukkan dari sini. Ini kita open. Ini kita okekan. Kita clear. Kemudian ini 0 lagi. 0 0. Nah, yang ini X1, X2, X3, Y. Analyze, regression, linear. Ini kita masukkan lagi ya. Kualitas hidup ke independen, kepadatan penduduk ke independen, sama tingkat pendidikan dan kesempatan kerja. Nah, ini kita continue dan oke. Nah, ini sudah ada hasilnya. Uji regresi berganda ini tujuannya membuat rumus matematis yang menggambarkan hubungan antara X1, X2, dan X3 dengan kualitas hidup. Dari hasil SPSS ini rumus matematisnya yaitu Y sama dengan 17,282 ditambah 0,008 yaitu X1, X2 sama dengan 328 dan X3 sama dengan 396. Nah, selanjutnya kita bahas uji T. Masuk ke analyze, masuk ke analyze, regression, linear. Nah, untuk uji T ini kita bahas satu persatu. Jadi, ini dikembalikan dulu dengan ini. Nah, langsung aja kita okekan. Nah, jadi dapat kita lihat untuk kepadatan penduduk ini nilai signifikannya 0,00, yang berarti dia lebih kecil dari 0,05, yang artinya berpengaruh signifikan. Oke, selanjutnya yang kedua, kita masuk ke analyze, regression, linear. Nah, ini kita kembalikan dulu, kita masukkan X2-nya. Oke, langsung aja kita okekan dan ini hasilnya. Nah, ini hasil signifikannya itu 0,61. Kalau nilai signifikannya di bawah 0,05 berarti berpengaruh. Ini kan nilainya di atas 0,05, berarti tingkat pendidikan ini tidak berpengaruh signifikan. Oke, terhadap kualitas hidup. Kemudian yang terakhir, kita masuk lagi ke analyze, regression, linear. Kemudian kita kembalikan X2-nya, kita masukkan X3-nya, langsung aja kita okekan. Nah, dapat dilihat dari nilai signifikannya, ini di bawah 0,05, berarti berpengaruh signifikan. Oke, sekarang kita lanjut ke uji F. Kita lanjut, analyze, regression, linear. Nah, ini kita kembalikan dulu. Kalau tadi uji T itu satu-satu ya, kita uji. Nah, kalau sekarang uji F itu langsung semuanya. Kita masukkan yang pertama, X1, X2, dan X3. Oke. Dan kita okekan. Nah, jadi ini hasilnya sudah muncul. Kalau kita lihat di tabel ini, kalau misalnya nilai signifikannya di bawah 0,05 berarti berpengaruh signifikan. Nah, ini kita bisa lihat di F hitungnya bisa dikatakan berpengaruh jika F hitungnya lebih besar dari F tabel. Ini berarti ketiga variabel ini berpengaruh nyata pada kualitas hidup. Nah, yang terakhir itu kita buat uji determinasi.
Nah, ini bisa kita lihat dari tabel model ini. Uji ini menjelaskan seberapa besar ketiga variabel ini. Ketiga variabel ini menjelaskan kualitas hidup. Nah, bisa kita lihat dari Aegis R-square ini bahwa 8,51 artinya kepadatan penduduk, tingkat pendidikan, kesempatan kerja mampu menjelaskan bisa dikatakan 85,1% dari perubahan kualitas hidup. Sisanya itu kemana? Gitu kan? Itu dia. Itu dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak kita teliti, misalnya pendapatan, akses kesehatan, kondisi lingkungan, atau lain sebagainya. Sekian video yang dapat saya berikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.